Ya karena nggak punya tempat tinggal, jadi punya kakek nenek, mereka punya kandang kambing, gubuk lah. Kambingnya dijual, habis itu dibersih-bersihin, ya udah kami tinggal di situ. Enggak, gue nggak habis pikir ya. Maaf sebelumnya. Tapi lu tetap masih yang disayang sama keluarga kan? Kita kasih solusi. Angga Fauzan. Waduh, ini Angga nih menggugah hati ketika gue lihat di hitam putih Trans 7 3 tahun yang lalu. Ternyata lo ini adalah lulusan S2 yang pernah tinggal di bekas kandang kambing, men. Iya kan? Diundang di Deddy Corbuzier kan? Iya. Tapi sempat ngobrol sama kambing. Enggak. Oh enggak. Enggak. Ngode-ngodean. Kode. Iya. Bobo bareng sama kambing. Enggak lah. Nanti lu ceritain nih. Boleh. Dan luar biasa loh. Sekarang dia punya startup ya Masya Allah gitu ya. MySkill. Pakai S gak sih? MySkill. Enggak, MySkill aja. MySkill ya. Bahkan terbuka dong untuk pendanaan kan. Terbuka. Dan ada investor yang masuk. Sampai akhirnya startupnya dia ini adalah divaluasikan bahkan sampai naruh duit senilai 14 sampai 14 rupiah. Siapa tahu kan? Kan? Iya benar. Rp25 yang benar. Oh gitu ya. Tadi perjanjiannya nggak dibahas ya, enggak ya? Iya. Der jadi dibahas der. Iya. Lepasan gue hampir mau ngomong 15 miliar. Kan pendanaan, gue gak bilang profit lo. Oh iya. Tapi gak segitulah. Enggak lah kan 30 miliar. Malah naik ya. Dan lu diundang di Indra Nugroho juga kan? Iya, Mas Indra. Iya, Mas Indra Masya Allah baik banget tuh. Jadi artinya di situ ngebahas mengenai nasib startup edutech Indonesia pasca pandemi. Dan sementara lo juga menggeluti dunia startup. Lo lama juga beberapa kali pindah-pindah di startup juga ya? Iya benar. Bibit, Zenius dan sebagainya. Wow. Akhirnya sekarang lo juga paham banget nih mengenai digital marketing, masih belajar banyak. Growth, ya, brand awareness, semuanya. Iya. Jangan lo dibalik. Karir pertamanya brand strategis, habis itu pernah di growth lead, pernah di marketing lead, macam-macam. Sebenarnya lu siapa sih? Lu AI ChatGPT ya? Enggak lah, cuma anak Boyolali aja biasa. Oh lu Boyolali? Boyolali, Jawa Tengah. Kenapa gak tinggal di kandang sapi? Karena beli kambing aja gak bisa, sapi gimana? Ya kan Boyolali terkenal sapi. Benar, sapi. Makanya ada bundaran ada sapinya gede. Nah, apal mertua gue Solo. Oh. Paham lah. Ya kan, bawa lagi deh coba deh. Ya kan, terus juga di Hotman Paris juga tuh. Tak punya dana, Angga Fauzan sempat disuruh putus sekolah. Oke. Lulusan S2. Terus tadi ada Skotlandia apa ya? S2-nya di sana. S2 Skotlandia. Lalu gak punya duit, gimana cara sekolah di sana, bro? Beasiswa, kan hidup dari beasiswa ke beasiswa lainnya. Oh iya? Iya. Bokap nyokap gimana? Maksudnya gimana apanya? Maksudnya keadaan ekonominya? Ya nggak baik-baik aja waktu itu. Tapi kita beasiswa, nabung-nabung dikasih buat orang tua juga gitu. Terus lu sampai akhirnya sekarang mendalami dunia karir kan, lu gede banget di Twitter, berapa lu? 300 ribuan kan followers? Iya, hampir 400 ribu. Hampir 400 ribu di Twitter. Tuh 6 ribu lagi, 400 ribu. Kok lu centangnya warna gold sih? Nggak tahu, tanya aja orang Twitter. Kita mintanya biru, terus dikasihnya gold. Lah di atasnya biru dong? Iya, di atasnya biru. Bayar berapa? Kita bayar yang biru tuh standar 1,2, 1,5 gitu. Tapi sama orang Twitternya dikasih yang gold aja gitu. Lah iya makanya maksud gua kan kalau gold mungkin beda bayarannya yang kan. Gold itu mahal banget. Kalau nggak salah 15 juta per bulan harusnya. Dan lo paymentnya? Kita nggak bayar yang gold, kita bayarnya yang biru, dikasih yang gold, hadiah. Gara-gara? Kayaknya mungkin karena kita rame kali ya di Twitter. Oh, jadi thread-nya aktif. Otomatis platform juga kebawa tuh. Iya, mungkin. Aku juga nggak tahu alasan aslinya ya. Dan gede juga sih memang lu di Twitter ya. Iya, karena permasalahan karir tuh, waduh, seru ya. Nanti kita bahas ya bro ya. Siap. Ya kira-kira gimana. Ya sebenarnya gue nggak tahu ini bahas apa enggak ya mengenai layoff kan lagi marak waktu itu. Gue nggak tahu sekarang perkembangannya seperti apa. Dan nanti gue berangkat dari yang lagi rame sebenarnya dunia karir itu apa. Ya. Nanti kita bahas. Di YouTube juga banyak. Berapa YouTube subscribers? 200 ribuan. 200 ribuan. Instagram 600 ribuan. 600 ribu. Coba buka Instagramnya. Bukan dong myskill.id. Dim. Tuh Dim. Lihat Instagramnya. Nah. Tuh. Iya kan. Sebenarnya ini dikit lagi 700 ribu. Iya. Ya teman-teman subscribe. Ya. Siap. Sampai akhirnya lu punya kelas kan? Ya. Nah nanti buat teman-teman pastikan kalau nonton sampai akhir dengan kisah perjalanan dia gitu ya. Artinya banyak memakan asam manis garam. Amin. Dan lain sebagainya. Akhirnya patut dan pastikan teman-teman ambil pengalaman ya. Karena ada beberapa di startup juga. Bahkan saking Masya Allahnya, saking terpercayanya, ada 1,3 juta members yang gabung di MySkill dalam setahun. Wow. Boleh dong kalau lo punya e-course,
khusus untuk penonton kasih solusi, lu kasih diskon dong. Boleh kita kasih. Boleh ya, boleh ya. Boleh. Nanti ada referral code-nya. Boleh. Nah, jadi buat teman-teman nanti akan dikasih berapa potongannya dan seterusnya, diskon yang pasti gede nih, Masya Allah nih ya. Kalau lu pastikan nonton sampai akhir dan bagaimana kira-kira cara mendapatkannya nanti gua kasih tahu. Bro, kita bahas dari awal ya bro ya. Siap. Lu jadi dulunya gimana sih bro? Kok bisa tinggal di kandang kambing? Cerita dulu ya dari awal. Jadi kita keluarga tuh dulu tinggal di Ciracas, Jakarta Timur. Oke, dekat rumah gue tuh, gue Cibubur tuh. Oke, jadi bapak itu waktu itu jualan ayam goreng mas. Jadi punya gerobak, ada jualan ayam goreng tiap hari di daerah sana. Sampai kita 2004 kalau nggak salah. 2004 pertengahan. Aku kelas 4 SD waktu itu. Oke. Nah kemudian tempat jualan tadi itu digusur. Karena? Mau jadi taman aja. Oke. Nah habis itu karena kayaknya nyari tempat lagi susah atau usaha apa lain juga susah, mending pulang kampung ke rumah bapak. Jadi di Boyolali tadi, Jawa Tengah. Oke. Bagi yang belum tahu, Boyolali itu antara Solo sama Semarang lah, di antara situ. Yeah. Di lereng Gunung Merapi Merbabu Pas. Di sana ya karena nggak punya tempat tinggal, jadi punya kakek nenek, mereka punya kandang kambing, gubuk kandang kambing gitu. Kambingnya dijual, habis itu dibersih-bersihin, ya udah kami tinggal di situ. Gitu. Oke, karena nggak ada kamar gitu? Emang rumahnya juga, rumah kakek nenek waktu itu juga udah sempit juga sih, maksudnya banyak keluarga, banyak anak-anak yang tinggal di situ juga. Enggak, gue nggak habis pikir ya, maaf sebelumnya. Tapi lu tetap masih yang disayang sama keluarga kan? Masih lah. Bukan yang kayak mungkin di sinetron apa segala macam. Enggak, biasa aja. Lu dikucilkan, udah kamu tinggal di kandang kambing di sana. Enggak. Jadi emang waktu itu di rumah Simbah ada tanah lain satunya dekat situ, mungkin sekitar 10-15 meter, yang jadi gubuk kandang kambingnya Simbah gitu loh. Tidurnya pakai apa? Ya waktu itu udah pakai kasur, karena kan udah kita bersih-bersihin. Kasur bawah apa pakai dipan gitu? Udah pakai dipan. Tapi lantainya masih tanah. Kalau hujan bocor gitu-gitulah. Ya tetap kandang juga tetap, sih. Ya, maaf karena ya. bekas kandang kambing tadi. Jadi yang triplek, apa namanya, bambu gitu-gitu loh mas, dindingnya. Wow. Segitunya. Terus itu terjadi, itu kita tinggal di situ dengan bentuk yang masih kayak gitu sampai aku lulus dari ITB. Nah, ini bisa masuk ITB, DKV. Lewat beasiswa. Jadi waktu itu pas awal mulai pindah ke Boyolali dengan kondisi keluarga yang kayak gitu, kan mulai sekolah lagi di sana nih. Udah mulai sekolah lagi di sana, tapi sayangnya teman-temannya di sana tuh kurang baik. Beberapa kurang Kenapa? baik, jadi bully. Bulinya kenapa? Bully verbal, bully fisik gitu. Maaf, Karena maksudnya apa yang perlu dibully? Maksudnya satu, lu normal-normal aja? Satu, waktu itu ya mungkin yang paling miskin di antara teman-teman. Kedua, nggak bisa bahasa Jawa. Kenapa? Ya kan tinggal di Jakarta dari Iya, kecil. mau gak mau harus kesana ya. Iya, dikata-katain gitu. Terus ya anak baru kali ya, nggak tahu apa-apa gitu. Jadi bahan bulian. Walaupun kalau ujian sekolah, ujian ulangan gitu, aku terus yang jadi bahan contekan buat mereka, gak ngerti juga. Berarti lu yang paling pinter dong. Salah satunya mungkin, berusaha pintar. Tapi nyatanya nilainya bagus. Alhamdulillah nilai bagus. Waktu itu kita lulus SD peringkat 2 segugus. Gugus itu 5 Gugus SD. apa? Oh 5 SD. Di daerah sana. Jadi di satu desa itu ada beberapa SD. Nah, dibikin peringkat, nah kita peringkat 2. Oh keren lah. Di ujian nasionalnya. Emang enak lo yang pada ngebully berapa lo ranking? Canda, santai. Oke, lanjut. Ya, dari situ lanjut ke SMP. Nah, di SMP di situ nggak berani punya teman karena tadi kan banyak dibully kan. Jadinya banyak baca buku kayak Laskar Pelangi dan sebagainya. Di situ baru mulai nemu motivasi. Oke, aku nggak mau gini terus. Aku mau berubah gitu kan. Nggak mau di kehidupan yang terbatas, miskin dan seterusnya. Akhirnya punya cita-cita tuh, pokoknya mau sekolah yang bagus, nanti bisa keluar negeri, nanti mau punya pekerjaan yang enak dan seterusnya. Oke. Habis itu mulai cita-cita pertama adalah masuk ke SMA favorit di Boyolali. Tapi bukannya bisa dapat SMA tadi, malah usai lulus SMP diajak bapak untuk ke kursus komputer biar nggak usah SMA karena nggak punya duit. Oh gitu caranya? Iya. Jadi udahlah ke tempat kursus komputer aja, ntar jadi admin di toko, di pabrik, di mana. Oh gitu langsung kan. kerja? Iya. Jadi habis lulus SMP diajak ke tempat kursus tadi awalnya. Oh, dan bapak udah visioner belum? Dalam artian ini kan Belum lah. Kita kenapa taunya, anaknya dimasukin ke komputer itu gara-gara mungkin nantinya bisa coding gitu? Enggak. Sesederhana biar segera cepet kerja aja karena emang nggak punya dana sama sekali. Oke. Tapi akhirnya waktu itu dari rumah diem-diem ke SMA yang aku mau kejar. Diem-diem pakai baju biasa sampai sekolah sana, ganti seragam dan daftar sendiri. Masya Allah. Dan akhirnya alhamdulillah diterima. Tapi pas diterima juga nyari-nyari utangan ke bank, kemana-mana untuk bayar
uang gedung, uang masuk tuh 1,7 juta waktu itu. Pusing banget carinya. 1,7 aja nggak ada ya? Ya nggak ada, itu pusing. Kita nyari kemana-mana, akhirnya dapat. Terus akhirnya nggak mau menyanyiakan. Dan di SMA tadi, alhamdulillah aktif organisasi, suka ikut lomba. Waktu itu aku punya 14-16 piagam kejuaraan waktu SMA. Apa aja tuh? Kaget gue. Gambar, nulis. Oh, bakat itu udah ada? Ada. Jadi udah mulai suka tuh. Gara-gara tadi SMP kan suka baca, jadi suka nulis. Kemudian suka baca komik, jadi suka gambar, gitu-gitu. Karena perpustakaanku di SMP tuh bagus banget. Banyak bukunya lah. Oh, dan belajar gambarnya dari mana? Ya nyalin dari gambar-gambar komik yang ada aja, diikut-ikutin gitu. Lama-lama jago. Oh, jadi Pelan-pelan. punya rasa. Taste-nya. Taste-nya ada kebentuk. ya. Oke. Terus kemudian abis mau kelar SMA, awalnya mau ke kampus-kampus dekat aja di Solo atau Jogja gitu kan. Salah satu guruku bilang, Angga, kalau kamu mau bener-bener belajar di satu bidang, coba cari tempat terbaik di bidang tersebut. Nah, aku kan mau mendalami desain seni karena tadi suka gambar ya. Akhirnya aku nyari mana yang paling bagus. Salah satunya DKV ITB. Akhirnya mau ke sana lah gitu kan, mau ke sana. Tapi bingung caranya. Pas bingung caranya tadi, ada alumni, ada mahasiswa-mahasiswa ITB datang ke sekolah, pas banget. Sosialisasi, kasih tahu ada beasiswa juga dari pemerintah, full semuanya. Akhirnya aku coba. Syaratnya? Syaratnya nunjukin bahwa kita nggak mampu, tapi kita punya prestasi. Ada tes juga? Nah, ada. Jadi kalau nggak mampu tapi nggak bisa lewat tes, berarti nggak keterima juga dong? Nggak terima juga. Oke, berapa saingannya? Total. Jadi waktu itu kita jalur masuknya standar, reguler kayak kita ujian tulis dan sebagainya. Tapi selain itu kita apply juga buat beasiswanya sekalian gitu loh. Jadi kalau keterima dapat beasiswanya biar satu paket gitu lah. Oke, singkat cerita akhirnya lu tes dan. Nah, dapat. Tesnya apa aja waktu itu? Ya kalau kita kan ikut ujian tulis aja sih standar, Mas. Enggak, ini sebagai gambaran buat teman-teman yang memang mau ngejar beasiswa desain ya. Iya. Yang pertama memang tesnya adalah tes umum yang masuk ke kampus ya. Jadi misalkan kayak tes mata pelajaran, kemudian tes gambar juga gitu sebagai portofolio. Karena kan kita mau masuk ke FSRD ya. Gitu aja sih. Oke, gambarnya apa? Bocorin dong. Waktu itu ada 2 gambar. Satu gambar still life, jadi kayak barang-barang. Kedua adalah gambar suasana. Jadi kayak waktu itu kalau nggak salah kita gambar suasana di pasar gitu. Nggak buat Gunung 2 ada mataharinya? Enggak. Secemen itu juga ya? Enggak. Tapi ya tadi ketika mau masuk di kafe sebenarnya yakin nggak yakin. Karena di masa SMA tuh tadi banyak banget ikut organisasi, banyak banget ikut lomba. Jadi nilainya jelek. Matematika aku tuh ujian nasional nilainya cuma 3,75. 3,7? Bahasa Inggris 6. Kok parah? Bener, iya, karena saking gak fokusnya. Tadi akhirnya kan berani berteman kan. Jadi ikut banyak banget organisasi, ikut 6 atau 7 organisasi. Dan mau maksa tuh ya? Iya. Dan sebelumnya introvert banget karena kan gak berani berteman gara-gara waktu SD dibully. Jadi waktu ketika SMP mulai baca-baca buku, SMA ikut banyak organisasi jadi sekalianin. Tapi jadinya akademiknya gak imbang. Panggilan suruh untuk gabung di organisasi dari lo apa dari orang tua? Dari aku sendiri. Oh, karena pengen ngebrontak dan ngebantah introvert itu? Iya, aku pengen punya teman gitu. Wah, Masya Allah. Gitu. Sama juga kalau yang lomba, aku pengen gak mau menyanyiakan orang tua aku tadi nyari pinjaman kemana-mana. 1,7. Wow. Jadi aku pengen ikut lomba membanggakan mereka lah, biar mereka. Dan kondisi orang tua masih dagang waktu itu? Masih. Jadi ibu itu jualan gorengan keliling-keliling desa tuh dari jam 2 pagi sampai jam 6 sore. Keliling, bukan stay. Iya. Jadi bawa kayak ranjang ke kiri belakang gitu kan. Kadang-kadang kalau dia lagi rehat dia jadi pembantu di rumah teman. Oh. Iya. Bantu-bantu nyuci, bantu-bantu bersih-bersih rumah gitu. Bapak itu pengrajin logam. Soalnya di desa aku itu tuh desa kerajinan, Mas. Kerajinan logam, ukiran, tembaga, kuningan gitu-gitu. Jadi bapak pengrajin mulai merintis lah. Kayak tadi kan ayam goreng ya, sekarang mulai merintis. Sekarang udah dimodalin dong? Iya, sekarang udah alhamdulillah udah lebih settle. Iyalah, investor gede banget. Iya gak ya? Iya. 1 juta member ya? Berapa kelasnya paling mahal? Kita ratusan ribu sih, paling mahal cuma 500 ribuan kayaknya ya. Apa yang didapat nanti kita bahas ya, tapi tipis-tipis dulu aja. Ilmu karir praktik. Paling banyak? Marketing, data, Excel, desain, macam-macam sih. Tapi memang kita core-nya adalah gimana caranya mereka biar bisa. Oh, berapa paling mahal? 500 ribuan. 500 ribu ya? Saya boleh ngeluarin kalkulator sakti saya? Boleh. Pengen tahu aja. Cuma orangnya nggak pengen tahu ranah-ranah yang itu mah udah rezeki orang, ngapain sih kita ngatur-ngaturin ini. Cuma kita pengen dapat sedikit gambaran. Betul. Anggap pintar loh orangnya loh. Meskipun sering ngobrol sama kambing ya. Oh, kambingnya nggak ada ya, kandangnya doang ya. Kandangnya doang.
Heeh, 1,3 ya enggak ya? Iya. Iya kan, bener kan? Iya. Oh iya, 500.000. Enggak semua 500.000. Rata-rata Enggak. berapa? Rata-rata. Soalnya yang 1,3 itu kan registernya, Mas. Di website kan registrasinya gratis. Yang sales. Oh, yang sales tuh ada ratusan ribu lah. Let's say misalkan 250.000 lah. Oke. 250.000 member. Pukul rata satu orang misalkan 10.000 lah misalkan. 10.000 orang ya? Enggak, 10.000 rupiah per 250.000 orang tadi misalkan. Oh. Misalkan. Masuk kantong sendiri ya, nggak ada tim kan? Ada dong. Ada dong, masa nggak ada tim? Oh iya. Ya tetep aja bersih-bersihnya gede juga ya. Semoga. Bantu Amin. orang tua kan itu kuncinya Impact, kan. impact. Masya Allah. Terus sampai akhirnya gimana bro? Sampai lu dapat kerja dan ilmu lu apa ya? Lu kan share mengenai tentang karir, Iya. marketing, dan lu sendiri berarti ngajar seputar marketing. Iya, karena kan kita marketing 7 tahun. Terus ngincernya karir kenapa? Karena banyak demandnya juga. Nah, jadi awalnya tadi masuk kampus pakai beasiswa. Keresahan pertama sebenarnya sebagai anak di kafe itu adalah kalau ikut kegiatan-kegiatan organisasi atau kepanitiaan gitu, seringnya cuma diminta ngedesain poster gitu kan. Jadi kayak Memang itu bukan tugas Anda? dari tugas kita, tapi aku merasa aku pengen lebih. Oke. Pengen ikut lebih rame. Karena kalau desain poster biasanya cuma di awal doang. Kerjaan ini habis itu udah gitu. Tapi sementara aku pengen ikut riuh-riuhnya, capek-capeknya ngurusin ini, ngurusin itu gitu kan. Sampai suatu ketika jadi panitia pemilu di kampus. Jadi panitia pemilu di kampus, di situ ngerasa wah, kandidat-kandidat ketua BEM tuh kalau kampanye seru-seru ya gitu kan. Terus makin lihat juga teman-teman kalau bikin kegiatan-kegiatan ngajak-ngajakin teman-temannya tuh kampanyenya seru-seru. Dari situ mikir kayaknya aku lebih suka yang kayak gitu yang bisa ngajakin orang, ngebangun awareness, ngebangun leads gitu ya, orang-orang buat pada daftar, buat pada join sama ide kita. Jadi mulai karena itu lulus kuliah pengen kerja di bidang marketing. Dan kerjaan pertama kebetulan brand strategis waktu itu. Loh, kenapa ngambil marketing? Ya karena tadi zaman ketika sukanya itu ketika di kuliah ngerasa desain yang aku pegang ya banyak orang yang kurang appreciate. Sementara kalau tim-tim yang ngurusin eventnya, ngurusin promosinya tuh kayak lebih rame, lebih kelihatan impactnya lah gitu kan. Oh beneran nih banyak yang datang gitu kan. Berarti menurut lo graphic designer nggak ada gunanya? Tuh kan leading kan, enggak dong, berguna. Oh berguna. Lah kan lo pilihnya marketing karena di kafe katanya kayak bukan karena aku patah hati karena beberapa teman-teman gituin aku. Jadi aku nggak mau digituin, bukan di kafenya. Karena bales tuh. Udah gue lebih hebat daripada lo. Enggak juga. Oh enggak. Intinya kayak gitu aja. Oh oke. Terus gimana cara ke startup yang tadi bisa masuk ke dalamnya? Karena waktu kuliah kan tadi banyak ikut organisasi, ikut komunitas. Salah satu senior di komunitas itu dia pernah kerja di agensi. Dia lagi kerja di agensi marketing di Bandung. Terus abis itu aku nanya-nanya, dia ngajarin, dia nge-mentor. Ya udah mulai dari situ sebenarnya. Pertama kali di mana? Di startup namanya Clue Smart City. Apa tuh? Jadi dia pada dasarnya adalah aplikasi pelaporan oleh warga kepada pemerintah. Jadi misalkan iya tahu gue Clue. Ya, jadi kayak misalkan jalannya rusak nih, dilaporin ntar pemerintah langsung baca. Sampai akhirnya? Sampai akhirnya tadi kerja di banyak startup, pernah sebagai growth lead di Zenius, EduTech. Kenapa jadi ke growth lead? Oh, lu udah paham minimal dikit-dikit ya? Yeah. Tapi kan beda bro, antara organik sama digital lah. Iya, makanya tadi kan pelan-pelan. Jadi makanya belajar pelan-pelan sampai di Bibit juga product marketing lead. Jadi ya belajar terus aja sih. Banyak belajar ya? Oke, kita bahas mengenai fenomena startup dulu. Oke, sebelum nanti kita bahas mengenai karir. Karena gue ngundang lu sebenarnya sih tujuannya selain memang ngambil kisah inspiratif yang tadi, gue juga pengen tahu mengenai sekarang fenomena karir tuh lagi kenapa sih? Kan layoff juga rame kemarin. Apalagi ketika lebaran kan, gara-gara startupnya nggak mau bayar THR. Iya. Nah akhirnya di-cut-cutin tuh, ya kan? Tak. Nah itu ujung-ujungnya hire lagi, ya kan? Lebih murah gitu kan? Lebih murah gitu, mantep tuh pola pikir startupnya, ya nggak? Ya nggak? Nah abis itu gue pengen tahu tuh. Tapi sebelumnya mengenai apa yang lo dapat dari startup sekarang. Contoh, ada yang bilang gini bro, startup sekarang banyak yang tumbang gara-gara fokus dia ngebakar duit, dia ngejar market, lead dan seterusnya. Tapi mungkin dia lupa cara profit apa segala macamnya. Nah, gue mau ngecek. Kata lu kan tadi kan sempat di awal lu banyak belajar sama Bibit. Iya kan? Ketika lu di Bibit lah intinya. Nah, gue mau ngecek apakah sesuai dengan fundamental cara berstrateginya. Soalnya ada yang bilang juga gara-gara fundamentalnya nggak kuat, makanya dia tumbang. Cuma tahu terima duit, story foundersnya dipegang,
Akhirnya investor berani masuk, berani naruh duit, ya kan? Padahal sebenarnya maaf kosong misalnya otak foundersnya. Nah, alhasil investor ketipu, ternyata nggak ada isinya. Nah, tapi gue penasaran, lo dapat apa dari bibit atau mungkin startup yang serupa? Iya. Coba gue mau Sebenarnya kalau menurut gue sih bukan cuma soal bibit atau jenius dan sebagainya, tapi yang pertama adalah pengalaman hidup tadi. Oke. Segala macam pengalaman hidup tadi yang serba keterbatasan membuat gue jauh lebih menghargai adanya uang. Pokoknya gue tuh nggak mau boros, nggak mau sia-sia. Makanya pun gaji gue di Mesel tuh nggak jauh beda dari gaji gue di bibit. Nggak tiba-tiba 100 juta gitu, nggak juga. Kan boleh. Ya boleh, nggak ada yang larang juga, nggak ada yang berani larang juga kasarannya. Oke. Kan nggak mau. Jadi pengen prihatin, kalem dulu, fokus pelan-pelan. Makanya kalau di Mesel itu prinsipnya kalau dari segi operasional itu kita sangat konvensional. Pokoknya biaya karyawan tuh ya dapat dari profitnya. Jadi mesti profit dulu. Tapi kalau dari segi growth kita mesti ambis. Oh, oke. Kebayang? Oh, oke. Dan lo organik apa pakai ads juga? Dua-duanya combine. Paling gede dari mana sales conversionnya? Imbang sih, imbang. Tapi tetap organik juga kuat. Organik kencang juga. Ini kan gede-gede semua. Gimana cara ngefunnelin si organik ini? Nanti kita bahas my skill bentar ya. Abis itu nanti balik lagi ke pengalaman di startup ya. Ya. Paling gede oke lah. Let's say di organik. Gimana cara ngambil market atau yang kita kenal sebagai funneling apa segala macam sehingga lu banyak leads dan ada potensi di closingin. Nah, boleh cerita nggak? Hal pertama sebenarnya awal mula Mesel itu berawal dari aku sama temanku yang founders tuh suka ngonten sebenarnya di sosial media. Kita suka ngonten di Instagram, di LinkedIn, di Twitter dan sebagainya. Dari situ followers kita tumbuh. Di Twitter misalkan tuh dalam 6 bulanan tuh aku dapat 100.000 followers. Oke. Nambah gitu kan. Kemudian dari situ mulai jualan-jualan kelas, misalkan mulai bikin-bikin event dan ngajakin orang-orang buat ikut-ikut kelasnya dengan brand MySeal ini. Another co-founderku juga kayak gitu. Jadi dari situ orang-orang makin tahu, ada MySkill, MySkill tuh ngerjain ini. Dan dari orang-orang yang ikutan kita angkat juga reviewnya, testimoninya, impactnya buat mereka. Jadi sebenarnya organiknya dari situ, word of mouth ya. Iya. Gitu. Jadi kayak growth loop-nya satu orang yang kita ajak mungkin bisa ngajakin 5 orang, 10 orang teman-teman mereka. Dan si pengajarnya ini boleh tahu nggak apa aja? Dan fokusnya di bidang apa? Tadi ada marketing. Ya. Ada berapa orang nih pengajarnya? Pengajar total kita sih ada mungkin 50 sampai 100-an kali ya. Lah, terus banyak banget gimana cara bagi hasilnya dan seterusnya? Lo ajak gitu? Ya, ajak. Teman-teman lama? Teman-teman lama, teman-teman baru juga beberapa. Oh, itu bagi hasil tuh. Jadi kalau mereka itu kita ngasih fix rate aja sih, Mas. Fix rate aja. Jadi misalkan kalau pelatihan, per sesi berapa misalkan. Gitu-gitu aja sih. Kita bisa make sure kita bisa lebih dari situ, maksudnya untung dari situ gitu. Yang mereka dapat adalah video rekaman. Enggak, kita ada yang jualan materi, ada yang jualan live class juga, ada yang jualan mentoring mini group, small group gitu juga. Jadi beda-beda fiturnya. Oke, salah satu boleh nggak? Boleh. Bentar, misalnya materi yang dimaksud adalah tulisan atau video rekaman? Oke, yang pertama kita bahas fitur yang namanya e-learning. E-learning ini adalah belajar mandiri. Belajar mandirinya ada satu lewat video, ada mereka dikasih bahan bacaan, mereka dikasih modul buat praktik, bikin portofolio, mereka nanti ada live kelasnya juga bulanan gitu ya. Dan yang terakhir mereka ada komunitasnya misalkan. Jadi ada beberapa metode-metode untuk mereka bisa belajar mandiri. Itu yang e-learning. Karena kita nggak mau e-learning itu cuma kesana nonton video doang udah kayak YouTube ntar jadinya. Dan itu lifetime nggak? Orang kapan aja bisa tinggal nikmatin. Enggak, itu sistemnya subscription. Jadi kayak Netflix. Sekali langganan bisa akses 700 sampai 1000 konten. Mau 1 bulan, mau 6 bulan, mau 12 bulan terserah mereka. Tapi lo update? Update terus. Oh, jadi berapa per bulan nambahnya? Nambahnya mungkin sekitar 30 sampai 60 kali ya kontennya. Nambah terus. Terus-terusan ya. Jadi begitu dia subscribe, kalau dia nggak mau lanjutin berarti ya dia kehilangan momentum tadi aja sih. Yang ada video-video baru apa segala macam. Iya. Oke, yang berikutnya? Bootcamp. Kayak gimana tuh? Bootcamp itu live class, misalkan 2 bulan atau 3 bulan. Seminggu 3 kali sama mentor-mentor dari berbagai macam company gitu. Jadi fokusnya emang buat praktik, fokusnya buat latihan, fokusnya buat portofolio, buat mereka nyiapin kerja. Live. Live. Yang bootcampnya live. Pakai apa? Zoom biasanya. Oh, Zoom. Jadi begitu dia mau ngelamar kerja apa segala macam, dia ningkatin skill di situ. Benar. Jadi ibarat kata kalau tadi ngomongin funneling ya Mas ya. Jadi yang e-learning tadi kan belajar eksplorasi, dia bisa ngambil semua materi. Dia mau belajar A, B, C, dia nyari-nyari dulu nih aku sukanya apa. Ketika aku udah tahu sukanya apa, biasanya dia akan ikutan di bootcamp. Oh, aku udah suka nih soal desain gitu. Ya udah, aku ikut bootcampnya live class soal desain. Yang rutin yang seminggu 3 kali dan seterusnya. Ketika udah namanya yang terakhir kita punya namanya mentoring. Jadi mentoring itu sama HR cuma 5 sampai 6 orang satu kelompok dan bener-bener
dibantu, digembleng, dipandu untuk mereka bisa dapat kerja. Jadi kita kasih jaminan maksimal 6 bulan tuh mereka pasti udah kerja atau nggak usah bayar sama sekali. Oh ya? Gimana tuh caranya? Nanti lu bocorin ya? Ya boleh. Oke, nice. Jadi kayak funnelingnya ke sana lah. Ya. Oke, dan semua transaksi berarti online, nggak ada customer Online. service. Online. Lewat WhatsApp apa segala macam? Enggak, online semua. Payment gateway dia semua sana Semua. ya. Dan mereka trust dengan baca landing page, akhirnya mereka percaya ya. Iya. Nanti lu bisa bocorin juga trik-trik landing page tuh agar Boleh. kenapa mereka mau beli course lo sementara mungkin mereka belum kenal. Ya. Nah, nanti kita bahas. Oke, startup lagi fenomenal, bro. Ya. Tadi lu udah ya mungkin gue butuh sedikit lah highlight apa segala macam biar teman-teman ada gambaran. Ternyata usaha lu di sini sekarang. Oke. Startup kenapa ya fenomenal? Ya apa ya, ada yang bangkrut, ada yang layoff. Nah ini mulai masuk nih, memang yang lu gelutin di MySkill ini kan rata-rata paling banyak berintis karir. Nah. Kenapa tuh? Ini soal ngebangun MySkill-nya ya? No. I mean, Soal fenomena tadi. fenomena tadi. Sebenarnya aku juga nggak ngerasa aku punya kapabilitas untuk ngejudge mereka semua. Tapi kan lo punya Benar. masa punya komunitas. Dari ngobrol-ngobrol ya. Ini Iya, paling iya. dari ngobrol-ngobrol aja. Meskipun bukan judgement sepenuhnya. Satu yang biasanya itu terjadi adalah karena fokusnya untuk bakar duit apapun caranya. Pokoknya yang penting dapat user, yang penting dapat pembeli. Mau misalkan nih, oh dia beli 100.000, tapi kita spend 1 juta nggak apa-apa deh. Yang penting ada yang beli. Itu yang pertama. Jadi spending sama earningnya tuh nggak imbang gitu kan. Oke. Satu biasanya. Jadi growth at all cost lah bahasanya. Oke. Yang kedua biasanya adalah si para founder-founder ini atau tim startup ini katanya rela ngebakar uang juga untuk hire orang-orang dari kompetitor misalkan atau perusahaan-perusahaan gede misalkan dengan gaji yang tidak reasonable lah. Gedean misalkan. Oh jadi di ibaratnya dari lawan kita nih ambil aja nih 2 kali lipat misalkan. dirusak, di hijack. Iya di hijack. Sehingga dia goyang. Ya diambil kasih gaji lebih tinggi gitu. Padahal belum tentu perform misalkan. Belum tentu jalan misalkan gitu kan. Ya udah itu bisa kedua. Oke. Yang ketiga yang paling sering ditemuin juga adalah produknya itu sebenarnya belum kelihatan impact-nya, belum kelihatan menguntungkan atau belum kelihatan juntrungannya mau kemana, tapi udah keburu gembor-gemborin uangnya misalkan untuk marketing, untuk membangun tim. Jadi dia scale up ketika belum siap. Gitu. Jadi misalkan model bisnisnya belum proven, orang-orang belum mau beli ulang. Jadi mereka merasa udahlah kita bakar aja duit biar tumbuh gitu. Padahal belum tentu pada mau beli sehingga ya uangnya keburu habis gitu. Biasanya mereka tuh yang kayak gitu cuma punya persepsi pribadi doang. Kayaknya ini pasti laku, kayaknya ini pasti bener. Oh subjektif. Jadi nggak pernah ngobrol sama usernya misalkan, nggak pernah tahu sebenarnya marketnya tuh kayak gimana misalkan kayak gitu. Oh oke. Kalau untuk di ranah internalnya, orang-orang si pekerjanya, apa yang menjadi kendala saat ini di dunia karir? Bagi para pekerjanya ya. Yang pertama adalah banyak dari mereka itu tidak diberikan jaminan atau kenyamanan atau kejelasan soal ketika misalkan perusahaan ini nanti ada kendala kayak tadi layoff, skemanya akan seperti apa. Itu yang paling jelas. Karena seringkali kan kalau HR ngewawancara kan cuma nanya pengalaman, skill dan sebagainya, tapi dia nggak pernah nge-disclaimer. Nanti kalau misalkan kami layoff, which is sebenarnya nggak masalah, perusahaan pasti ada masalahnya, mungkin nge-layoff orang, tapi caranya gimana? Gitu kan. Oke, itu apa dampak positifnya? Kenapa informasi itu harus sampai? Karena aku bisa nyaman atau terjamin bahwa pun kalau misalkan gue di layoff, gue nggak bakal di layoff dengan lu cabut hari ini kelar. Kan bingung nyari kerja kan juga nggak bisa seperti itu. Nanti kan malah dia emang nggak jadi masuk sebagai karyawan di situ. Nah soalnya gini mas, namanya layoff itu menurut aku bagian dari risiko ngebangun bisnis. Mungkin kadang-kadang sebagian perusahaan ya harus nge-cut karyawannya, tapi hubungan antara perusahaan dengan karyawan kan nggak melulu transaksional ya, ada manusia ke manusia juga kan. Mereka mau loh spend waktu hidupnya dia mungkin setahun, mungkin 2 tahun untuk kerja di tempat kita. Kita mesti appreciate itu juga daripada tempat-tempat lain mereka milih kita loh. Jadi menurut aku sih somehow mesti disclaimer juga atau ada hitam di atas putihnya pun kalau misalkan ada pemberhentian, sikamannya gimana? Biar ya nggak seenaknya gitu. Itu concern pertama. Yang kedua, concernnya mereka adalah apakah perusahaan tempat mereka bekerja ini benar-benar profitable atau healthy? Maksudnya gimana tuh? Karena gini, kadang-kadang kita tuh ditawarin suatu perusahaan gajinya tinggi, tapi katanya keburu kalap. Oh ya udah, yang penting gue ditawarin gaji tinggi titik. Padahal kita nggak tahu, mungkin dia lagi bakar duit gede-gedean. Ya mungkin mana 3 bulan 6 bulan lagi mungkin dia tutup. Jadi dianya nggak
mempedulikan itu dan sekarang jadi mengkhawatirkan perusahaan gue sebenarnya untung nggak ya? Ah. Karena kalau nggak untung tadi kan peluang layoff-nya makin gede. Oh, pasti. Makanya itu kekhawatiran. Jadi Oke. perusahaan ini bener nggak ya? Jadi mereka pun kalau mau nyari kerja lanjutan, mereka mesti akan nyari tempat-tempat yang lebih stabil. Makanya sekarang banyak nih teman-teman startup yang ke BUMN, ke enterprise corporate yang benar-benar udah gede, yang udah lebih stabil. Oh. Karena udah clear pasti untung, pasti Iya, gede iya, misalkan. dan- FMCG misalkan gitu. Dan establish juga tuh ya. Establish. Atau Itu concern. iya, atau mungkin multinational company. Bener, itu concern bagi Loh, tapi para ngukurnya pegawai. gimana nggak? Maksud gua tuh, kan nggak mungkin lu cek laporan keuangan ya? Pasti, Masa lu coba cash flow lu lagi sehat apa enggak? pasti. Lu surplus apa defisit? Nah terus gimana cara sebagai pegawai ini biar kita tahu tempat karir kita tuh nyaman dan aman gitu loh? Gimana tuh? Yang paling pertama adalah mungkin ketika masuk ke perusahaannya nih pas wawancara. Oke. Menurut aku sih nggak apa-apa ketika ditanya sama HR ada pertanyaan atau enggak, tanya balik aja. Perusahaan ini stabil nggak sih? Minimal nggak harus tahu positif atau negatif, tapi stabil atau enggak. Oke. Jadi tanya dulu gitu, jangan sampai Kalau dia bohong? kalau dia bohong, tandanya HR-nya nggak bener dong, Oke. ya kan? Jangan sampai apa? Jangan sampai ntar malah ngibul-ngibulin kan. Oh, Jadi yang oke. kedua, pun nanti udah masuk, coba diamatin juga. Jadi selama masa probation itu gunakan waktu buat ngamatin, misalkan ngobrol sama tim marketing, ngobrol sama tim produk, ngobrol sama tim apa. Mungkin secara umum aja gitu, perusahaannya gimana, kita mungkin purchase-nya oke atau enggak, atau usernya gimana. Yang paling simpel sebenarnya adalah ngecek testimoni dari orang-orang. Kalau punya aplikasi, cek di Play Store-nya misalkan, atau cek di App Store-nya. Reviewnya oke nggak sih? Perusahaan ini kira-kira fraud nggak misalkan? Kan bisa dibuat, bro. Ya, Maksudnya tapi kan kan bisa nggak juga semuanya. dari kompetitor dia tiba-tiba komennya negatif untuk Bisa. menjatuhkan si brand tersebut. Bisa. Nah, bisa juga kita mungkin nanya ke teman-teman kita yang pernah pakai misalkan. Oh. Produknya oke atau enggak. Jadi, ya banyak cara sih untuk kita nyari tahu perusahaan ini sebenarnya oke atau enggak, kondisinya gimana, gitu aja sih. Oke, itu memang Agak susah emang. Iya, tapi gue setuju. Kenapa? Karena banyak justru orang-orang yang memang main ngegas-ngegas saja. Benar. Ya kan, akhirnya gilirannya kena layoff, stres, disalahin perusahaannya. Iya. Nah, sementara lu sendiri aja masuk lingkaran tanda kutip itu gitu. Kenapa lu nggak validasi lebih awal? Benar. Kita menerima gaji oke gede. Tapi kita nggak tahu di balik pertimbangan gaji tersebut tuh mungkin sekedar dia pengen nge-track kita doang. Tapi dia sebenarnya lagi bakar duit misalkan. Dan bakar duit emang totally salah? Enggak juga. Tapi maksudnya bakar duit yang nggak jelas, juntrungannya tadi yang aku bilang di awal. Oke. Bro, gini, mengenai karir, Hmm. kita kerucut ya di sini bentar ya. Lu kan memang paham banget ya, atau mungkin bareng teman-teman yang memang menjadi mentor apa segala macam. Bersama-sama. Ya, total 50 sampai 100 mentor Iya. ya yang ngajarin ya, bidangnya macam-macam tuh. Macam-macam. Yang penting pokoknya lo upgrade lah skill lo. Ya kan, paling banyak di karir. Paling banyak di karir. Oke. Permasalahan yang paling sering terjadi di dunia karir itu apa yang mungkin menurut laporan dari thread Twitter atau mungkin members atau mungkin demand yang memang dia sengaja ikutan, mungkin lo sebelumnya pengen ngecek dulu. Ya. Apa sih kira-kira di dunia karir ini? Oke, yang paling pertama adalah kampus itu nggak cukup buat nyiapin karir mereka. Oke. Satu, Ya. kampus sebagai institusi dari pemerintah atau mungkin juga swasta yang semestinya jadi supplier buat orang-orang yang skilled, itu nggak cukup. Karena mungkin mata kuliah atau ilmu yang dia pelajarin sebagian kampus itu udah outdated banget. Atau dosen-dosennya sebenarnya nggak pernah kerja. Modal buku, modal S1, langsung S2, langsung S3, langsung ngajar mungkin. Wow. Sebagian Bener nih. Sebagian Oke. Sebagian itu nggak tahu dunia profesional. Karena beberapa teman-teman gue yang lulus atau teman-teman gue yang juga dosen bilang, gue punya temen ya dosen juga gitu. Tapi ketika ditanya sama mahasiswanya soal real life, gimana soal penerapan ilmu yang dia pelajarin selama di ruang-ruang kelas tuh juga nggak bisa jawab banget. Oh ya? Ada yang kayak gitu. Terus nggak mereka semua. bikin penelitian apa itu? Kurang tahu juga sih, nggak tahu. Tipu-tipu tuh para dosen. Nggak juga lah. Hah? Berarti rata-rata mayoritas dosen pasti. Tuh kan kenapa ada rata-rata sama mayoritas? Enggak dong. Oh enggak. Enggak lah. Manipulatif Cerita temenan. semuanya. Enggak lah. Oh enggak. Di Trisakti begitu? Enggak juga, enggak bahas Oh, Trisakti. ITB lah ya? Enggak juga lah. Oh enggak. Oke, tapi memang Ada rata-rata- 1-2 di situ kayak gitu. di ITB? Enggak, Oh. dosen-dosen yang seperti itu. Oh, kaget gue. Ini kan maksudnya kan ITB kan kampus yang bagus. Baik ITB. Kampusnya Keren. Soekarno gimana? Oh iya betul. Oke, nah itu yang Anaknya aja Megawati. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Keren. Oh iya. Iya bener. Bener. Mantan presiden kita. Iya nggak usah. Perempuan pertama lagi.
Oh iya. Lanjut. Lanjut deh. Kemana ke? Keren Oke. juga. Petugas partainya. Alah, kepanjangan jadi. Oke, fokus. Kita kembali lagi Ya. kepada petugas perusahaan ya. Kita jangan bahas petugas partai. Itu yang pertama. Yang kedua, apa permasalahan? Office politik kah? Bagi karyawan atau bagi apa? Iya. Rata-rata yang paling banyak dicurhatin dan mereka tuh datang ke sini kenapa gitu loh. Yang kedua justru ngerasa nggak dapat apa namanya pengembangan diri atau development di kantornya. Misalkan atasannya kurang bisa nge-mentor. Kedua kerjanya itu aja. Oh, tambah dong harusnya. Apanya? Kerjaan ditambah maksudnya biar nggak Maksudnya itu aja. monoton aja gitu-gitu doang, bosen jadinya. Makanya ditambah. Mungkin bisa ditambah atau dibikin variasi. Oke. Variasi kan bisa, Oke, nggak harus lalu? ditambah. Hmm. Yang ketiga misalkan ngerasa oh kayaknya profesi ini ngebosenin, mau profesi lain deh yang mungkin gajinya lebih tinggi, yang lebih menantang dan sebagainya. Jadi mau switch karir misalkan. Nanti giliran digituin teriak lagi di Twitter. Nanti giliran digituin mereka pada butuh healing. Gen Z ini kan ya bagus gitu loh. Bagus. Iya nggak banyak ngeluh kan. Nah nanti gitu gimana? Nggak tahu jawabannya sih. Kan tiap orang beda-beda. Belum tentu ya. Belum tentu. Oh itu ternyata ya kendalanya. Beberapa itu Gaji sering ditanyakan dan dikeluhkan. Oh banyak. Tapi sebenarnya kadang gini, Hmm. orang-orang tuh sebagian mengeluhkan gaji tuh nggak jelas landasannya. Misalkan, MySkill pernah secara kantor ya, kita pernah ada satu alumni kampus baru lulus, dia mau apply di MySkill dan minta gaji 2 digit. Oh iya Nah, sah-sah aja gak sih? sah-sah aja. Tapi ketika dilihat dari kompetensinya dia, nggak masuk. Kenapa dia minta 2 digit? Ya menurut dia di startup gede aja segitu gajinya, simple kayak gitu doang. Nah tadi makanya sebagian orang, beberapa meminta gaji di berbagai macam tempat, itu fondasinya nggak jelas, atau kadang nggak ngelihat besaran perusahaannya. Dia di startup unicorn segini kok, ya di startup yang baru yang jangan disamain juga gitu, valuasinya jadi beda gitu kan. Oke. Itu ternyata ya karir lagi ya. Beberapa kan. Apalagi kira-kira di karir tuh yang lagi rame tuh. Itu. Kemudian beberapa di antaranya adalah drama sih, pasti ada. Drama apa nih? Macam-macam. Either misalkan atasan ke bawahan atau antar divisi, atau yang paling rame lagi dibahas tuh ini soal apa namanya? Sexual harassment juga, itu juga gede sih isunya. Oh ya, terus cara menanggulanginya gimana? Cara nanggulanginya mungkin ya. Menurut gue sih HR mesti jadi orang pertama yang bisa jadi tempat para teman-teman itu curhat, ngelaporin kalau ada kendala dan mereka mau percaya gitu kalau itu kejadian. Contoh ada kasus apa? Kalau di sosial media beberapa kali ada kasus kayak gitu. Misalkan ada seorang founder gitu ya, dia mau ngerekrut karyawan, ketemuannya di apartemen, tuh kemudian suruh pakai baju dengan dress code tertentu, gitu-gitulah. Tapi kan lumayan kalau karirnya bagus. Tapi kan caranya nggak bagus, kasihan dong. Enggak, Masya Allah ya. Bagus juga ada enggak. Terus yang belum rame tuh, yang di berita. Apa? Yang nyuruh karyawannya. Oh iya, Apa yang tuh? di Cikarang itu kan. Iya, apa namanya? Buat memperpanjang kontrak kan, itu kan termasuk sexual harassment, gak bagus Iya, juga sebenarnya. apa gimana? Gue lupa lagi kasusnya. Jadi intinya kalau mau perpanjangan kontrak harus ngapain gitu sama bosnya? Hah? Staycation sama bosnya. Staycation. Iya sih, staycation ya. Berdua atau sama bosnya ya. Katanya gitu. Kalau nggak diperpanjang tuh. Nah, lu ngajarin nggak gimana caranya kita menjawab tawaran bos ketika diajak staycation di MySkill, dijawab juga? Kalau di kita sih biasanya memang fokus sama aturan yang ada. Kayak maksudnya kita kan aturan tuh ada 2, hukum dan etika. Etikanya masuk nggak gitu kan. Yang kedua, kalau ada kenapa-napa HR, makanya kita nekenin ke HR-nya juga sih. Dia jadi tempat orang curhat, tempat orang ngobrol kalau ada kendala gitu sih. Dan berarti ada pelatihan HR juga dong? Ada. Banyak yang ikut? Banyak. Oh ya? Banyak. Pak, Kita kan oke. partnernya HRD Bacot kalau pernah tahu. Oh tahu gue, HRD kita- Bacot. Kita partnernya HRD Bacot. Kita lagi mau ada event juga sama HRD Bacot. Lu punya siapa sih? Hah? Punya siapa sih? Punya teman juga, teman kita. Orang HR juga? HR juga, beberapa HR. Ya, founder ya? Maksudnya HR, semua HR. Di mana? Di startup? Di perusahaan. HR bikin HRD Bacot? Iya. Oke. Karena dia resah juga gitu, banyak isu-isu terkait karir tadi yang ada gitu, sehingga dia jadi ruang buat orang-orang cerita gitu. Yang paling banyak di MySkill, kita bahas MySkill ya. Apa yang paling banyak digandrungi sehingga keukur nantinya bahwa ternyata ini yang paling banyak permasalahan nih di dunia karir atau bisnis apa segala macam. Dari segi karir ya,
Karir apapun. Oh, dari apapun. Mungkin Anything. Pertama kalau dari segi demand skill, Uh-uh. sekarang tuh lagi rame adalah digital skill. Any digital skill. Kenapa? Karena mungkin orang mulai melek digital kali ya. Orang makin startup juga makin banyak, atau AI sekarang juga udah ada, jadi orang makin melek. Apa kira-kira materi yang mereka harus Misalkan dapat? mau ngomongin soal data, ngomongin soal digital marketing, Sepenting itu data ya? penting banget. Buat apa yang diolahnya nanti ujung-ujungnya dimonetize kemana? Tergantung bisnisnya kali ya. Hmm. Ada orang-orang yang punya data sehingga pengen tahu dia sebenarnya segmen marketnya siapa. Ada orang punya data sehingga dia bisa ngejaga orang yang pernah beli biar beli lagi. Ada yang punya data biar dia tahu apa sih tanggapan orang-orang yang pernah beli produk dia biar dia bisa improve gitu-gitu lah. Wow, my skill dapat tuh. Yang ngajar siapa dan berapa orang? Ada banyak sih yang ngajar data. Gue pengen ngukur deh kira-kira. Gue bisa sampai 1,3 juta members. Pengajarnya siapa aja sih? Dari mana, lulusan apa segala macam? Lebih ke kita ngambil dari berbagai macam companies, top companies di Indonesia. Contoh? Ada yang dari Lemonilo, ada yang dari Bukalapak, macam-macam sih. Oh ya? Traveloka dan sebagainya, banyak. Wow. Intinya kita jadi hub aja buat para Ya, orang-orang yang jago tadi buat berbagi gitu ya. Dan gimana feedback dari mereka ketika gabung di MySkill? Bagus, senang karena kita suka bikin event juga, ketemu-ketemu. Kayak misalkan nih kalau di klik yang IG highlight komunitas, kemarin kita bikin bukber tuh. Coba dibuka, bisa. Oke, gue suka banget ya ini loh bionya, butuh puk-puk. Iya, nih dan kayak support gini. ya, jadi support system buat ngerintis karir ya. Di puk-puk kan mereka udah seneng banget tuh. Senang. Ayo, semangat ya gitu. Semangat. Nah, ini kita kemarin bikin bukber Jakarta gitu-gitu. Jadi tuh ngeri juga souvenirnya, kaget MySkill juga kaget. Apaan? Itu lihat gambarnya apa? Itu Mac. Gambarnya Apple kan? Isinya? Isinya bukan lah. Nggak usah bercanda. Gimik doang lah. Ngeprint aja di situ. Iya. Oke. Tapi gimiknya lucu kan? Iya, Orang ketika dapat, iya. Wah gila, pasti buka beng. pasti buka kaos. Oh, kaos. Pin. Ya gitu-gitu. Jadi kita seru. ngumpulin. Jadi orang-orang yang pengen belajar dengan para manajer, para head tuh juga ketemu. Gitu-gitu lah. Nggak, tapi gue menarik mengenai tadi lo bilang data atau digital yang paling banyak digandrungi. Lo ngajarin AI juga cara kerjanya? Kita akan ngajarin AI juga. Lagi proses bikin materinya. Wow. Marketing tadi fokusnya di mana? Yang digital marketing ya? Iya, full. Boleh ceritain. Bikin landing page diajarin juga? Diajarin juga. Coba dong masuk ke landing page-nya dong. Gue mau ngukur nih ya. Maksudnya sekarang tuh memang salah satu langkah atau kendaraan yang dipakai ketika dia mau jualan sesuatu memang landing page. Ya, boleh buka yang bootcamp aja mas. Mana bootcamp? Yang sebelah kanan. Bootcamp. Ini. Coba. Ya, terus kita ukur ya. Bawah. Nah ini. Oke. Milih yang digital marketing coba nih, yang kiri bawah. Oke. Yang kiri digital marketing. Itu. Ini ada landing page lagi dong? Iya, nah ini landing page-nya. Oh, belajarnya di sini ya, marketing and brand strategy, audience persona and insight. Materinya di bawah ada semua lengkap. Digital marketing full stack. Iya. Jadi kita tutornya, terus alumni yang udah keterima kerja nih di mana-mana, banyak yang udah keterima kerja. Apa yang akan mereka kuasain di sini nih, macam-macam. Widih. Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads. Nah, scrollnya ke bawah coba mas. SEO, CRM, udah jadi semua ya, CPV, CPM dan seterusnya. Semua lengkap sih. Ke bawah lagi. Kita kemarin dapat penghargaan dari LinkedIn sebagai top startup Indonesia. Top 15 di 2022. Top 15. Paling muda kita. Paling muda dan isinya se-competitive landscape. Satu kompetitor gitu. Enggak, emang jadi semua startup di Indonesia. Siapa? Yang gua tahu. Flip masuk. Nomor 1, MySkill di urutan nomor 2. Oh iya. Tapi urutannya doang sih, enggak tahu kalau. Pokoknya top 15 lah. Oh, wow. Apa tolak ukurnya? Kenapa lo bisa Kurang masuk? tahu, sama sekali enggak tahu. Karena jadi kita, mungkin ini ya kali ya, happy dengan gabung dan juga kebermanfaatan dan lain sebagainya ya? Tapi kita nggak tahu detail. Jadi waktu itu kita dikontak, diwawancara, suruh jawab beberapa pertanyaan. Udah nunggu aja, terus dapat pengumuman. Dari LinkedIn. Keren. Coba di scroll lagi mas. Coba lagi. Oh ini belajar di sini ya. Ini paling banyak dan ini yang digandrungin. Salah satu. Oh, oke. Kan salah satu digital skillnya. Nah ini bawah-bawah ini materi-materinya nih. Coba atas lagi sebelum ke bawah. Apa sih yang didapat nih? Dirancang dan belajar langsung dari yang terbaik. Rian Duana, ini Global Media Agency. Oh, performance marketing itu penting loh ya. Belajar SEO. Oh, dari Bibit juga ngajar. Macam-macam. Oh, dari digital media spesialis Gojek, Bukalapak. Iya. Wah, ini mah mereka mah udah
Scroll lagi Wah, coba Mas. coba scroll lu, boleh. Ya ini materi detailnya nih. Jadi ada macam-macam. Scroll terus aja. Ini lagi ada kelas itu. Iya. Batch 19 2 Juni sampai 21 Juli 2023. Iya. Lo masih bisa dong? Masih. Oke. Ya kan ini bulan Mei, batch 12-nya Juli Scroll sampai terus aja, Mas. Oke, nice. Sampai Boleh. ke bawah-bawah. Ini dapat semua. Dapat semua. 15.000 tadi. Teman-teman stay di sini ya. Tadi Angga udah janji nih kalau Janji. lo belajar di MyScale ya dengan paket-paket yang udah disediakan, dan kalau pakai referral code-nya kasih solusi ya, nanti kita bocorin ya. Namanya kasih solusi aja Kayak kali solusi. ya. Nyambung ya. Lo pakai kode promo kasih solusi, dipastikan ada diskon senilai 20%. Ya. Langsung gue tembak aja 20% 20% ya. boleh. Siap. Boleh ya. Boleh. Nah teman-teman, informasi lebih lanjut nanti gue sediain di deskripsi di bawah. Lo tinggal klik aja, masukin kode promo ketika payment gateway, ketika mau melakukan pembayaran ya. Gitu. Jadi kalau di sini Banget. misalkan nih sistem belajarnya nih, ada sesi kelas, praktik, bikin portofolio, bimbingan karir gitu kan. Oh semuanya? Semua. Coba scroll lagi Mas. Oh dapat tuh. Nah, Oke. contoh portofolionya tadi, yang atas. Nah ini, jadi mereka ngerjain semuanya nih. Di swipe boleh Mas. Coba. Oke. Macam-macam. Jadi contoh portofolio, kembangkan karir impian sebagai digital marketer. Ini ada ngerjain sosmed, ada ngerjain e-commerce. Nah itu diajarin apanya bro, maksud gue? Iklannya. Iklannya Cara diajarin? iklan, cara konten. Copywritingnya? Iya semua. Ada Semuanya? Semua. Oh jadi ini teman-teman pengusaha dan lain sebagainya bisa juga begitu ya? Ini misalkan dia bikin iklan e-commerce di Shopee tuh, penjualannya naik 27% misalkan. Semenjak gabung di MyScale? Iya. Wow, sounds good. Coba di sekolah lagi Mas. Oh oke. Dan gini teman-teman, nggak hanya untuk buat pengusaha, tapi ketika lo kembangin skill lo di sini, belajar banyak ya sama orang-orang hebat yang memang sudah terbukti secara perusahaan startup tech company gitu ya. Nah, mereka bisa ngembangin skillnya untuk ngelamar kerjaan kan? Bisa. Artinya gini. Ngebangun bisnis juga bisa. Oh, paling banyak yang mana? Ada 3. 1 dia pegawai. Kedua dia freelance. Ketiga dia ngembangin bisnisnya dia sendiri. Oke. Dia macam-macam memang backgroundnya. Dan dari 3 ini lu sempat ngedata nggak? Kira-kira yang paling banyak yang mana? Imbang sih, imbang. Imbang ya? Imbang. Oh ada juga yang karena gue mau ngelamar ke Gojek, gue pengen itu gini ada apa juga. segala macam karena Itu gue karir kan, Karir. bisa juga begitu kan? Bisa. Akhirnya dia tingkatin skillnya ketika nanti interview ke sekian, misalnya suruh tes ini tes itu, bisa nggak lo optimize nih begini, lu kerjain di situ. Ada portofolionya juga. Oh, dan ada sertifikat juga bahwa Ada. Tapi kita memang pendekatannya ke praktiknya tadi. Jadi selain sertifikat, nih beneran mereka ada buktinya. Soalnya tadi kan ada bimbingannya ya. Jadi tiap peserta tuh ntar dibagi jadi kelompok-kelompok kecil. Abis itu ntar mereka ada mentornya lagi untuk kelompok kecil tadi dan beneran praktek. Oh efektif ya. Coba sekolah ke atas dikit. Coba naik ke atas. Nah ini contohnya nih. Jadi kita kuat juga di komunitasnya. Turun dikit Mas. Ini bawa. Nah ini tuh. Jadi selain tadi pelatihan-pelatihan sebagainya, kita juga ada komunitas. Jadi bisa ada join grup diskusi bareng. Coba di swipe. Oh ini Telegram? Ya Telegram, ada kombo-kombo offline-nya. Yang atas nih kita nonton film One Piece bareng-bareng. Jadi seru gitu, nggak cuma kelas doang. Networking ya. Terus bagi-bagi info locker, macem-macem sih. Oh, ada kabar-kabar info locker juga. Iya, gitu. Nah, MyScale tuh yang share gitu. Kayak teman-teman MyScale mau info lowongan hari ini gitu kan. Info beasiswa juga? Ada. Ya, kita ngebangun community lah, nggak cuma. Pantesan investor percaya sama lo, $1 juta. Iya nggak ya gara-gara 5 juta. Lo 5 juta 10 deh tanggung deh naikin deh. Lucu. Siap. Ya udah kurang lebih kayak gitu. Ya. Nah cara daftarannya seperti apa? Coba teman-teman kepoin aja di deskripsi di bawah ya. Nah, yang paling apa ya bisa dibilang top of mind jujur memang MyScale ya. Karena dari segi nggak cuma sekedar ilmu yang didapat tapi networking tadi tanya jawab juga jadi nggak dilepas begitu aja gitu ya. Plus kayaknya ilmunya lengkap ya. Lengkap ya. Karena memang yang ngerancang materi itu juga emang orang yang udah pernah kerja di situ. Itu. Nah biasanya kan nggak cuma ini doang. Jual udah apa sih lu mau ngomong apa? Enggak ya, maksudnya nggak cuma ngajar-ngajar teori doang gitu maksudnya. Ya satu itu. Dan kedua kan kadang teori itu mungkin nggak berbanding lurus sama prakteknya dia. Atau teori itu mungkin juga bukan praktisi. Nah artinya ketika yang ngajar tuh memang dia pernah ada di startup. Tadi kan gue bilang kan ada di Gojek, ada di macam-macam. Bukalapak dan lain sebagainya. Nah lu bayangkan ketika
mereka udah ngerasain yang namanya hashtag startup life gitu loh. Ya. Ya kan? Mereka Udah tahu. pernah diomelin atasannya. Oh, pasti. Udah pernah ngejar target. Oh, gitu pasti. Kan set target kan di set tuh di situ tuh. Ya kan? Dan gimana cara lu problem solving dan seterusnya. Dan bahkan kalau ketika mereka berlama-lama di sana, artinya kan banyak pengembangan Benar. skillnya dia. Benar. Ya kan, cara menghadapi masalah apa segala macamnya. Ketika dia ngajar, bayangkan teman-teman. Nah, benar-benar langsung dari praktisi yang memang sudah menjalankan startup itu Ya. sendiri. Benar. Yang dipercaya sama investor, bahkan nilainya mereka triliunan. Benar. Dan bagikan dengan yang harga yang bisa dibilang cuma-cuma kali ya. Iya. Didapetin keren. Jadi makanya kenapa MySkill tuh affordable, karena tadi aku ngerasain Mas, aku dulu berkali-kali nyari sepatu sekolah dan aku nggak mau ada orang yang nggak bisa dapat skill atau dapat pekerjaan cuma karena nggak punya duit. Exactly, itu poinnya. Poinnya di Apalagi sana. kan Jadi fokusnya misinya ke sana. betul. Dan mungkin kalau yang di luar sana mungkin nggak semua ya. Tapi state gua kali ini adalah ada lahir kaya, dia berbagi, ya udah gitu. Bagus. Tapi kan bayangkan ketika ada yang sisi yang kedua pernah tinggal di kandang kambing dan seterusnya. Ya mungkin lo sendiri ya, beasiswa dari mulai kuliahnya terus aja. Nyari sepatu sekolah berkali-kali. Nyari Ngerasain foto-foto. jadinya, Ngerasain. Nah bahkan kan targetnya gue gak pengen miskin lagi. Nah artinya pasti kan effort dan fundamentalnya kayaknya lebih kenceng yang itu tuh. Karena kan mikirnya gue gimana pun cara gue harus ngerubah nasib gue. Dan bantuin orang lain juga. Itu makanya MySkill lahir, dipercaya juga banyak sama mentor-mentor. Kalau saran gue sih, jujur gue juga kayaknya ada beberapa tadi udah gue bidik-bidik ya, yang sekiranya pengen nyokolahin staff gue ke sini sih. Mantap. Ya itu, ini jujur-jujuran aja nih, karena ada beberapa kebutuhan yang memang gue pengen coba. Collab juga boleh sama Kasih Solusi kita. Serius nih, Collab kita. setuju banget kalau Setuju gitu gitu. loh. Siap. Boleh, berarti bisa gratis dong. Collab kita. Ini kan Dimas mau perdalam ilmunya. Alhamdulillah loh, ternyata puluhan pegawai kita digratisin bisa. Belum ada omongan iya der gitu, enggak ya? Belum ada ya? Iya boleh. Wow! Yang e-learning boleh. E-learning ya. Iya. E-learning itu berarti yang Mandiri tadi. mandiri, jadi bisa nonton. Ya. Masing-masing karyawan Kasih Solusi setahun boleh belajar gratis. Gue kasih story deh. Boleh. 1 hari tanpa di save. Boleh. Boleh, iya Satu nggak? hari story tanpa di-post. Lah dia tahu aja kalau bulus gue gitu ya. Masya Allah ya, boleh kayak gitu deh. Atau mungkin ya posting lah apa segala macam nanti deh. Ya bener nih, ini gue ngomong nih. Bener. Kalau lu bisa ngasih beberapa, ya oke lah nggak semua ya, tapi tertentu yang gue juga mau tahu diri lah ya. Iya. Nanti gue bantu kita collab di Kita collab. IG. Collab IG. Iya gak? Kan IG gue sama IG lu kan banyakan followers lu, lumayan. Iya, main. Ntar ini apa namanya? Collab post ya, collab post. Collab post. Collab post. Tapi kan di 230 ribuan itu kan marketnya siapa tahu belum tahu pada tahu siapa? MySkill. Siap. Iya kan. Mantap ya? Mantap. Siap bro. Nih teman-teman, pastikan teman-teman langsung klik aja di deskripsi, dicek aja. Dan ingat, gunakan kode promo Kasih Solusi kalau Anda ingin mendapatkan potongan 20%. Khusus di sini. Kalau nggak pakai kode itu, mohon maaf harganya normal. Berarti ke semua paket? Ke semua paket. 20% ya? Iya. Wish, bye. Cuma buat Kasih Solusi aja. Mantap nih. Udah demen banget sama Angga begini nih bang. Dia tahu sih perjuangannya ya kan. Jadi dia sekarang berbagi apa segala macam ya. Demen gua sama orang-orang yang kayak gini. Artinya dia bisa berbaik. Ini lifetime loh nggak? Ini setiap Siap. sampai berapa tahun mereka akan nonton loh. Makanya semoga doain MySkill-nya nggak tutup. Ada terus doain. Amin. Makanya lu jangan ngambil banyak gaji satu, dan kedua bakar-bakar duitnya juga pakai nalar. Pakai nalar, siap. Iya kan. Jangan istilahnya bilangnya ori tapi tutup, kan bahaya. Lucu ntar. Baik, ada mau tambahin nggak buat teman-teman semua? Amin dulu, amin. 1, 2, 3, amin. Amin ya Rob. Ya, ada yang mau tambahin? Mungkin bantu teman-teman semua di sini, nasihat lah buat yang para pekerja yang luar biasa ini nih. Kalau menurut aku sih sebenarnya ya, poin dari kehidupan kita tuh kan berbagi manfaat. Oke. Aku selalu percaya bahwa manusia terbaik itu yang berbagi manfaat. Uish, Manfaat pertama yang paling jelas adalah minimal ke diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita ngebantuin orang lain tapi diri kita sendiri terbakar gitu ya, kayak lilin. Yang kedua mungkin ke keluarga dekat kita. Jadi kalau aku sendiri konteksnya ya adik aku, jadi aku bantuin kuliah. Kemudian tim aku juga gimana caranya mereka juga bisa berkembang gitu kan. Jadi orang-orang sekitar kita mesti mikirin mereka. Dan yang ketiga mungkin kalau bisa, kalau masih ada resource, ada energi, bisa orang-orang yang lebih luas. Gimana caranya semua yang kita lakukan tadi ada impact-nya buat orang. Oke, nah ngomongin impact buat orang deh. Kira-kira bokap nyokap udah dihasilkan dari skill yang Angga punya, akhirnya dapat penghasilan. Gimana tuh impact-nya buat orang tua?
sekarang tuh Dimodalin bisnis. ya nggak cuma itu. Jadi sekarang tuh rumah udah direnovasi. Masya Allah. Jadi yang awalnya tadi bekas kandang sekarang udah permanen semuanya. Naik lah jadi kandang kuda lah minimal ya. Ya, Oke. macan. Jadi udah Ada lucunya juga nih. Luar biasa nih temennya Adul. Oke. udah permanen, udah bisa beliin mobil buat orang tua. Yang bener loh. Ini buat inspirasi teman-teman ya, menginspiring ya, bukan maksud untuk flexing dan seterusnya ya. Mobil, iya serius. Iya, aku sendiri nggak punya, orang tua yang punya. Itu lebih mulia justru. Iya. Yang lebih celaka adalah orang tuanya nggak punya, anaknya punya gitu. Nah, terus kemudian sekarang adikku juga kuliah dari biaya sendiri, nggak pakai beasiswa gitu. Wah, Masya Di Allah. salah satu kampus oke. Gitu. Semuanya yang pertama atas izin Allah, dan kedua ikhtiar yang sungguh-sungguh, dan Bener. dengan adanya my Niatnya skill. mesti lurus. Masya Allah. Nggak, gue demen banget deh. Masya Allah ya. Siap. Nggak, takutnya masih bau kambing. Kita kasih solusi.